Audio Jungle. Ya, selamat siang Pak Kades. Siang. Pak Kades, dengan berakhirnya TMMD di Desa Karangkemiri ini, tanggapan Pak Kades seperti apa di Pak Kades? Iya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau berakhirnya masa TMMD ini, ya saya sebagai penanggung jawab kegiatan yang ada di desa yang masuk dalam program itu, alhamdulillah baik fisik maupun non fisik sudah terselesaikan sesuai target tata waktu yang ditentukan. Yang kedua, sekali lagi saya juga sampaikan terima kasih dalam hal ini kepada Pak Dandim, Pak Bupati, jajaran Forkombinda, Pak Kapolres, dan semuanya saja, termasuk Forkombincam, teman-teman perangkat, lembaga, masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas partisipasi dan peran aktifnya, sehingga kegiatan selama 1 bulan sejak dibukanya tanggal 2 oleh beliau Pak Bupati, alhamdulillah semua dalam keadaan lancar dan selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan. Ya Pak Kades, tadi saya juga melihat ada sesuatu hal yang istimewa ini dalam pembuatan MCK. Itu ada salah satu mata air, walaupun kemarau ini tidak pernah habis di MCK tersebut ini. Nah, artinya ini memang dipilihnya MCK di sana dengan sebuah mata air yang tidak habis. Ini gimana ini Pak Kades itu? Memang ya betul? Itulah memang kenapa dari awal jalan itu saya rintis, saya bangun. Pertama itu memang ada potensi alam di sana, yaitu sumber mata air yang ketika di musim kemarau itu tidak pernah habis. Nah, karena di sini juga daerah pegunungan yang saat musim kemarau itu susah air, sehingga kami bangunlah di mata air itu jadi sumur sekaligus MCK, dan jalannya sudah bagus, otomatis kan nanti memudahkan masyarakat akan kebutuhan air baku. Itu seperti itu. Yang kedua, memang ini konsep awal itu namanya kan daerah Julang-Mangu. Jadi memang di sana nanti mau kami kemas sebagai wacana sumber pertanian di Desa Karangkemiri, sekaligus akan kami konsep sebagai daerah wisata yang nyambung ke wisata Taman Buah milik pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, tepatnya di Bumi Pakemang. Oh, seperti itu ya Pak ya. Tapi tadi di batas akhir proyek pelaksanaan TMMD ini kan ada terusan yang masih ke arah Jambu Sari ini ya Pak ya. Tentu ke depan itu untuk rintisan agar nyambung kembali, itu yang akan digagas oleh Pak Kades ke depan agar lancar transportasi menuju Jambu Sari dari Karangkemiri ini gimana Pak? Ya itulah perjuangan yang belum selesai, dan ini bukan serta-merta tanggung jawab saya sebagai kepala desa di Karangkemiri, karena itu jalan kan menghubungkan antar desa, antar kabupaten. Tentunya ini juga tanggung jawab pemerintah daerah. Yang namanya solusi bangun itu kan insya Allah ada beberapa sumber anggaran. Tapi kalau untuk TMMD tahun ini dapat, tahun depan terus dapat lagi, ya kayaknya kemungkinannya kecil, karena ini kan juga untuk banyak teman-teman desa yang masih membutuhkan. Ya upaya kami insya Allah akan mencari satu solusi ke depan, karena kami juga punya jaringan, kebetulan punya juga sebagai DPRD, ada jaringan DPR pusat, yaitu Bu Wajah Novita Wijayanti, yang memang kami sebagai keluarga besar juga, insya Allah kami juga akan matur kepada beliau, barangkali nanti dari sumber APBN bisa mengalokasikan untuk
lanjutan. Karena kalau di APBD sendiri itu jalan itu kan belum masuk di jalan kabupaten. Nomenklaturnya, peruntukannya anggaran itu kadang-kadang kan juga ada satu batasan peruntukan. Nah ini kan saya harus mencari satu solusi. Nah kalau dari DD, ADD yang ada ya tidak mungkin karena dengan jumlah yang sangat besar. Kalaupun mungkin yaitu dengan cara bertahap. Jadi sampai tadi mulai dari nol kegiatan, dari mulai pengguntingan pita sampai tempat terasi tadi itu kan jalan 3 kilo kan baru separuh terbangun. Itu seperti itu. Ya namanya membangun ya kita mimpilah. Dan kalau tidak diawali seperti itu, ya mau kapan kita akan bisa merealisasikan. Bagi saya ya termasuk dalam visi misi saya sebagai kepala desa yang tahap ketiga kalinya ini. Pak, dibalik cerita konon itu terkait mengenai mata air yang tidak pernah surut atau habis di musim kemarau, memang ada cerita mistis kalau mandi di situ itu memang bikin awet muda apa gimana ini Pak? Jadi begini, Iya. Itu Julang Mangu itu sebelum ada desa Karangkemiri. Iya. Untuk pertama kalinya ada satu kehidupan masyarakat itu ada di sana. Oh. Dulunya tuh ke arah utara, ke perbatasan Banyumas. Cuman pada saat itu konon menurut sejarah waktu itu karena semua itu mohon maaf ya, di desa Karangkemiri ini kan kepala desanya turun-temurun, termasuk saya ini kan untuk yang ketujuh turunan. Jadi itu dulu cicit saya di sana namanya Dusun Karanggedang Julang. Karena pada saat itu pemerintahan itu sebelum Indonesia merdeka, jadi waktu itu sempat ikut pemerintahan India Belanda. Nah, pada saat negara ini situasinya belum normal, itu kan kelompok masyarakat berpindah-pindah mencari aman, berkumpul supaya ya namanya zaman kacau kan, keluar malam, ada yang pulang tinggal nyawa dan sebagainya saat itulah. Nah sampai terakhir dengan masalah terakhir Jepang lah masuk Indonesia saat itu. Nah setelah merdeka pun waktu itu kan kondisi negara juga belum aman sampai dengan akhirnya ada di 65 terakhir itu ada G30 SPKI dan sebagainya. Jadi daerah kami itu termasuk daerah sasaran karena waktu itu dikelilingi hutan sehingga bagi para pengaco, penjajah kan akan lebih nyaman itu seperti itu. Oke Pak, harapannya setelah pelaksanaan TMMD ini sukses dan ditutup oleh Pak Dandim, ke depan ini nilai manfaat yang akan dirasakan masyarakat tentunya harapannya seperti apa nih Pak? Ya harapannya itu tadi supaya apa yang sudah diperbuat oleh pemerintah baik desa maupun kabupaten dalam hal ini supaya peruntukan dan manfaatnya ini maksimal. Pertama meningkatkan kesejahteraan, yang kedua yang melancarkan satu transportasi hubungan antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten. Dan untuk masyarakat itu sendiri ya kami berharap mari aset yang sudah ada ini kita pelihara dengan baik. Karena gampang bangunnya tapi kadang-kadang lalai dengan pemeliharaannya ya sama saja. Itu seperti itu. Terakhir Pak, ini Bapak tadi menyanyikan lagu TMMD ini. Semangat sekali ini dalam penutupan. Gimana ini Pak, ini latihannya berapa hari ini Pak? Oh itu yang lagu TMMD Cimoyong. Iya. Jadi itu ya kayak terinspirasi lah pada saat Pak Dandim pertama waktu itu menyurvei lokasi sebelum kegiatan dimulai. Waktu itu kalau tidak salah di bulan Januari, saya itu dikirimi video perjalanan dengan lagu yang dikarang oleh almarhum Deddy Kempot. Nah, sejak saya dengarkan terinspirasi, saya berpikir coba kumpulkan teman-teman perangkat sama tim anggota penggerak PKK. Kayaknya lagu ini kalau kita kemas menjadi lagu dangdut
Dan nanti untuk ngiringi senam TMMD kok kayaknya menjadi kegiatan ini lebih semangat daripada dari akhir kegiatan TMMD. Ya sekaligus sebagai kenang-kenangan lah rasa terima kasih kami kepada TNI yang benar-benar sudah manunggal bersama masyarakat kami dalam rangka membangun desa. Oke, terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.